Selamat pagi anak-anak. Di pagi yang cerah ini, mari kita belajar bersama. Pada kali ini, ini akan sampaikan materi tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua. Tentu akan mencari tambahan ilmu. Selamat pagi anak-anak. Di pagi yang cerah ini, mari kita belajar bersama. Pada kali ini akan sampaikan materi tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua. Tentunya kita atau setiap orang tidak ingin menjadi orang yang bodoh. Oleh karena itu, saya yakin khususnya kelas 1 setelah lepas dari SD tentu akan mencari tambahan ilmu pada jenjang atau tingkat berikutnya. Untuk jenjang selanjutnya adalah SMP. Sehingga dengan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya tentu ilmu itu akan semakin bertambah. Semakin bertambahnya ilmu, maka orang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti halnya yang ada pada Al-Quran, surat Al-Mujadalah. Allah akan mengangkat derajat terhadap orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dengan dasar itu, Al-Quran yang kita jadikan pedoman hidup bagi kita semua, karena salah satunya ketika orang yang beriman punya pedoman hidup, hidupnya tentu akan berkah. Sedangkan arti dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, janji Allah adalah akan diangkat derajatnya, bukan direndahkan. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Alangkah tenangnya, alangkah mulianya ketika kita dicintai oleh Allah. Sehingga tadi saya sudah katakan, mari kita mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tentu mencari ilmu ini ada alasannya juga sih. Bagi orang yang bodoh tentu akan mudah dibohongi oleh orang lain. Tetapi ketika kita pandai, insya Allah tidak gampang untuk dibohongi orang lain. Ketika kita belajar, tentu saja SMP Muhammadiyah adalah sekolah yang punya pegangan agama yang kuat. Tadinya katakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran itu mengandung beberapa ajaran. Di antaranya adalah ajaran tentang akidah dan tauhid. Apa itu yang terkandung di dalam mata pelajaran akidah dan tauhid? Yaitu ajaran yang menegaskan kembali tentang keesaan Allah. Hal ini sangat penting. Ketika kita sudah berucap asyhadu alla ilaha illallah, ini harus benar-benar kita amalkan. Kita sudah mengakui, sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita menyembah selain Allah, itu berarti sudah tidak sesuai dengan hati nurani kita. Maka di sini tentang ketauhidan terhadap Allah sangat-sangat penting. Yang kedua adalah ajaran tentang ibadah, yakni ajaran yang mengandung tuntunan kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Ibadah di sini akan terbagi menjadi dua. Satu, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini tentunya ibadah yang sudah ada tata cara aturannya di dalam pelaksanaannya. Contohnya, sholat, kemudian haji, zakat, umrah, dan lain sebagainya. Itu sudah ada aturannya. Kita tidak boleh melakukan
dengan kemauan sendiri terlepas dari tata cara yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdud. Apa itu ibadah ghairu mahdud? Adalah ibadah yang tidak ada ketentuannya secara khusus. Pelaksananya boleh dilakukan kapan saja. Misalnya sedekah bisa dilakukan kapan saja. Sedekah boleh kita lakukan sebagai tambahan ilmu yang seharusnya wajib kita lakukan. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, tambahannya adalah ibadah wajib sebagai sunnatullah. Insya Allah ketika kita sudah bisa memenuhi yang wajib, kesunatan yang bisa kita lakukan setiap hari secara rutin, insya Allah itu menjadi kebiasaan. Memang sih awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan ketika itu sunat tadi sudah menjadi kebiasaan, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah. Maka dalam hal ini, kadang kita memang perlu memaksakan diri untuk belajar yang sunat. Supaya apa? Menjadi motivasi kita agar kita nanti menjadi satu tambahan ibadah kita terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ajaran tentang muamalah. Ini adalah mengatur tata cara hubungan antara manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Jangan dikira kita ketika sudah hidup di dunia, terlahir di dunia itu terus bebas. Bukan, tapi kita ada aturannya, ada tuntunannya, bagaimana kita bisa bergaul dengan sama-sama ciptaan Allah, di samping dengan manusia, tentunya dengan makhluk hidup ciptaan Allah. Oke? Untuk sementara, mungkin yang bisa kita pelajari itu dulu. Ingat tadi, ayo anak-anak, jangan marah. Jangan marah kalau ditegur sama Bapak Ibu Guru, karena itu sebenarnya adalah kecintaan Bapak Ibu Guru agar bisa menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang terangkat oleh Allah tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.